Tuk tuk, kok sepi? Tuk tuk, nggak ada keluhan. Berarti kalau nggak ada keluhan berarti tugas lagi. Nggak perlu zoom gini, nggak perlu meeting ini. Mas Febri Putra. Ya, gimana kemarin? Coba ditunjukkan dong codingannya yang kemarin, webnya. Yuk. Ya. Bisa semua Rek, yang kemarin Rek. Ada yang error kah mungkin? Ada yang mau cerita sebelum sambil nunggu Mas Febri nunjukin hasilnya? Aman? Terlalu Kemarin ada yang ada yang error Bu dari kelompok saya Bu. errornya kenapa? Kenapa Mas Nofrin? Sudah tapi punya teman saya tuh sudah diganti ya Bu, udah dicoba-coba nggak bisa muncul kayak pek registrasi sama pemainnya Bu apa? Nggak, Kontak. nggak muncul sesuai tampilan apa nggak Ya, jalan? nggak muncul sesuai tampilannya. Tetap defaultnya. .php-nya Sudah. Apa sesuai dengan perintah yang ada di BKPM. Oh, biasanya itu yang pertama ya itu .php-nya nggak sesuai. Maaf Bu, susah pahamnya saya kemarin. Iya, hari ini kita bahas bareng. Jadi biar sama-sama paham. Jadi yang pertama itu bisa terjadi kesalahan karena bukan pakai .php. Kalau HTML pasti codingan PHP-nya tidak jalan. Yang kedua, folder CSS-nya yang di Bootstrap kemarin di-download sama folder kontak us-nya itu nggak dijadikan satu folder, dipisah, makanya nggak muncul tampilan. Itu bisa jadi. Yang kedua, penulisan ini Mas Febri tidak join. Ya Mas Febri, pakai yang bagian bawah itu, presentasi sekarang. Present now. Bukan bahasa Indonesia. Oke, gimana Mas? Coba dijelaskan. Indeks PHP dulu. Itu alurnya coba dijelaskan.
Mm-mm. 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 Kenapa jadi PHP, Mas? Kira-kira? Karena ngikutin saya? Jangan. Kira-kira kalau menurutmu kenapa harus PHP? Tidak disuruh nyebur sumur melu. Kenapa? Salah. Kenapa, Mas? Coba. Karena codingannya kamu ada bahasa PHP-nya. Nah, itu di bagian buka kurung baris ke-28. Nah, kan ada bahasa PHP-nya. Nggak mungkin kita dotnya pakai HTML, karena apa? Kalau misalkan dot HTML, bahasa PHP-nya nggak bisa kebaca. Ya, paham ya? Oke, fungsi include itu untuk apa coba? Setbar PHP, jadi dia memasukkan codingan setbar PHP, jadi nggak perlu ngoding sama persis sidebar setiap file ya. Ya, terus coba jelasin lagi. Masih di indeks PHP itu. Coba masuk ke kontak as. Nah, ya, yuk coba dijelaskan gimana ini. Mm-mm. 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 Ngapain itu, Mas? Script itu ngapain itu coba? Langsung ke formnya deh, yang ke formnya coba. Formnya. Iya, langsung ke formnya coba. Mm-mm. Ya, itu ngapain itu coba? Terus? Terus? Untuk apa ID name itu kira-kira? Tidak tahu. Kalau name dah, name buat apa name? Name sama dengan petik 2 name. Fungsinya untuk apa itu? Memberikan nama. Oke. Nah, itu ada required. Apa fungsinya required di situ? Oke, terus begitu itu kan formnya ada 3 inputan ya, nama, subjek, email. Itu tiba-tiba ada codingan PHP. Codingan PHP-nya ngapain itu, Mas, kalau boleh tahu? Dia get itu ngambil get dari ID apa get dari name? ID. Betul yang lain ambilnya dari ID? Iyo yang lain. Ini saya cuma berbuat. Kalau menurut saya dari name. Menurut kamu dari name Dari name. ya? Dari menurut name. saya dari ID, Bu. Menurut Novrin ID.
Menurut Anggito dari name. Yang betul yang mana berarti ini? Jadi yang betul itu ngambilnya dari name. Karena name itu nanti diparsing ke dalam fungsi get. Nah, nanti get-nya itu dia nge-get name-nya. Kalau name-nya dia sama dengan subjek, jadi nanti masuk ke variabel subjek. Kenapa bukan ke ID? ID itu nanti digunakan saat JavaScript biasanya. Jadi kalau PHP dia nge-get-nya itu dari name, kalau JavaScript biasanya dari ID. Paham sampai sini? Ya, ya. Terus, berarti itu kan kalau dari codingannya itu bisa dilihat. Berarti buka kurung PHP, berarti dia mengeget namanya kemudian masuk ke variabel name. Subjek pun juga begitu. Terus ada apa itu Mas? Habisnya email itu ngapain dia? Ngapain dia coba? Nah, itu kan ada kondisi dulu. Kondisinya itu ngapain misalkan? Kira-kira apa itu kondisinya? If string name, nah itu ngapain itu? Jadi kalau misalkan dia sudah ngambil namanya, maka dari yang di get tadi ya. Oke, coba hasil webnya Mas, coba ditunjukin. Nah, ini bedanya kalian kalau pakai HTML sama PHP. Kalau misalkan codingan itu pakai PHP, pasti harus butuh yang namanya Apache. Apa Apache? Yaitu koneksi untuk ke server. Servernya kalian, karena di lokal jadinya localhost. Kalau kalian menggunakan HTML, apakah perlu mengaktifkan Apache? Tidak, Bu. Enggak perlu. Nah, makanya di sini kalau misalkan dia pakai codingannya PHP, butuh yang namanya localhost ini untuk pakai ke Apache-nya. Nah, ini tampilannya. Sip, terus. Kontak saja dulu, Mas. Ya. Yuk, coba. Oke, diinputkan emailnya. Nah, proses get-nya di mana? Bisa dilihat di URL-nya ya. Jadi get itu dia memparsing data melalui URL. Kalau post pasangannya itu memasukkan data tanpa URL. Biasanya post itu digunakan untuk mengambil data tapi langsung dimasukkan ke database. Jadi nggak dilemparkan ke URL seperti ini karena kita belum bermain database, jadi dia pakainya get aja otomatis. Oke, kalau dari sini Mas Febri, kira-kira kamu sudah pakainya kan tadi HTML ya, PHP, iya. Apakah pakai CSS? CSS-nya di bagian mananya coba kalau boleh lihat, codingan lagi. Mana? Div class itu juga masuk CSS ya. Cuman pengimplementasiannya coba di bagian atas. Di indeks coba. Di bagian atas ada link href. Nah, ini kan itu ada tuh .css ya. Nah, ini untuk memanggil include CSS-nya. Kalau di Bootstrap, package-nya itu sudah disediakan. CSS-nya sudah ada, JS-nya juga sudah ada. Kemarin ada yang tanya, Bu, kita belum belajar JavaScript. Nah, padahal kalian dari codingan ini sudah bisa pakai JavaScript. Nah, JS-nya di bagian mana? Di bagian bawah. Coba scroll ke bawah, Mas. Bawah sendiri. Nah, sip, itu JavaScript-nya kelihatan kan ya? Script dotnya itu .js. Bagaimana cara memasukkan codingannya? Pakai buka kurung, script. Nah, source-nya di mana? Seperti itu. Implementasinya JavaScript bagaimana, Bu? Kembali lagi ke webnya, Mas. Sekarang.
Nah, sekarang kalau misalkan itu datanya kan kosong, coba kamu klik tambah. Nggak apa-apa. Nah, itu kan ada muncul alertnya ya. Ini menggunakan JavaScript. Jadi, secara analogi, bisa saya katakan, oke, terima kasih Mas. Mas Febri, stop dulu saya share screen-nya. Iya, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Jadi, secara garis besar bisa saya katakan di PPT gambar. Kita belajar anatomi dulu ya. Bukan tiba-tiba belajar biologi nih kalian. Biar gampang kalian pahamnya. Sudah muncul kerangka manusianya? Tengkoraknya kelihatan di kalian? Nah, jadi di sini kalau saya menganalogikan HTML itu kerangkanya kalau di manusia. Manusia kalau misalkan kerangkanya saja apakah bisa jalan? Bisa. Cuman orang kalau ngelihat tengkorak kan serem ya. Tengkorak kok jalan gitu kan serem. Nah, butuh yang namanya ini otot atau kulit. Ini apa? CSS-nya. Biar apa? Tampilannya lebih bagus. Kalau misalkan, nah ini kan pakai bootstrap. Tampilannya lebih bagus dibandingkan kalau misalkan kita nggak pakai bootstrap pastinya. Cuman hitam putih dan sebagainya. Kalau pakai bootstrap, kita sudah pakai fitur-fitur yang sudah disediakan. Jadi tinggal pakai apa? Div, class, form apa, buttonnya juga pasti lebih bagus. Andai kan kalau misalkan nggak pakai CSS pasti kan lebih kurang bagus jika dibandingkan CSS. Nah, di sini anggapnya ini HTML-nya, tampilannya itu untuk penunjangnya biar lebih bagus itu pakai CSS ini. Terus, nah PHP ini anggap aja dia itu organ aliran darahnya yang menghubungkan ke apa? Ke organ. Organ ini apa? Anggap aja MySQL. Anggap aja misalkan kita habis makan. Makan itu kan kita telan masuk ke usus misalkan. Nah, usus nanti kan ketika ini diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, anggap aja usus ini database-nya. Database apa yang menyimpan segala sesuatu yang setelah kita makan. Nah, bagaimana kita mengedarkannya? Nah, kita butuh fungsi PHP. HTML apakah bisa? Tidak bisa karena HTML itu bukan bahasa server. Bahasa servernya itu apa? PHP. Yang paham dia menghubungkan antara si tempat penyimpanannya MySQL dengan kerangkanya itu tadi. Jadi terus Bu apa JS-nya itu? JS-nya itu nih di otak. Jadi dia yang mengatur perizinannya. Oh, apakah alurnya ini sudah benar? Apakah kondisinya tadi sudah makan apa belum? Kalau makan dilihat dulu. Nasi apa beling? Beling kan nggak mungkin dimakan. Nah, perizinannya seperti itu tadi. Kalau misalkan datanya kosong, berarti apakah boleh masuk? Kalau contohnya lagi seperti ini. Ketika saya masukin ini email, ini, nah dia kan pasti error. Karena apa? Yang diminta bukan email. Nah, yang diminta kan nah, please enter an email. Berarti kan jenis datanya juga harus dicek. Nah, JS ini mengecek datanya yang diminta requirement sudah sesuai apa belum. Seperti itu. Kalau misalkan sudah sesuai, baru dia mengizinkan. Nah, baru PHP yang menyalurkan. Itu konsepnya. Apa hubungannya itu semua. Seperti itu. Sampai sini paham? Mungkin Bu kok tiba-tiba belajar biologi ya, Bu. Ini hanya gambaran, Rek, biar kalian paham konsepnya kalau ngoding itu bagaimana. Mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait hubungannya ke rekannya yang lain. Mbak Zafia mungkin kesulitannya kemarin apa Mbak? Mungkin Mbak. Kemarin itu Bu lihat di PDF-nya agak bingung saya. Jadi kamu belum berhasil nih Mbak? Apa gimana? Iya, banyak sudah nyoba tapi nggak bisa-bisa Bu. Nggak bisanya, errornya kenapa munculnya? Kan itu
di sebelah kirinya yang warna biru itu bukan, pertamanya ada 2. Sudah di, Nih, ya sudah, terus sudah dirubah-rubah, di codingannya tuh tetap aja Bu. codingannya tetap ini ya, apa indeks gitu. Ya itu saya juga bingung Bu. Ininya sudah betul apa enggak? Maksudnya saya URL-nya. Ininya sudah mengarah ke sini apa belum? Kurang yakin saya Bu. Nah, biasanya kesalahan itu URL-nya dia sebetul ketika dibikin sudah bikin. Nah, alamatnya sudah benar apa belum? Kalau misalkan alamatnya di sininya di sidebar-nya belum benar, maka ya dia tidak akan memunculkan ke registration. Nanti coba dicek lagi ya, Mbak. Iya Bu. Ya, mungkin yang lain ada pertanyaan. Paham nggak sih konsepnya kelima komponen ini? Kira-kira Bu, kalau misalkan membuat web, apakah perlu semua itu? Saya perlu. Itu minimal dalam membuat web. Kenapa begitu? Kalau misalnya kalian cuma HTML, CSS saja, saya rasa tampilannya kurang menarik. Karena apa? Kalau misalkan ditambah dengan JS, berarti kan ada informasi yang kayak nah, ini kan ada informasi yang harus difilter sebelum itu masuk ke database. Contohnya lagi kalau nggak pakai JS pasti nggak akan, nah ini, seperti ini. Informasi seperti ini kalau tanpa JS saya rasa kurang bisa muncul. Tampilan itu bagus kalau pakai CSS, tetapi kurang dinamis kalau tanpa ada JS. Seperti itu. Bu, CSS apa JS itu bisa berdiri sendiri nggak? Nggak bisa. Jadi yang bisa hanya berdiri sendiri itu .html sama PHP. CSS include ke dalam PHP atau HTML. JS juga begitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. MySQL juga begitu. Dia tidak akan bisa jalan ke sistem kalau tidak ada PHP. Sampai sini ada paham atau tambah bingung nggak? Tutup, Mas Nofrin, piye Mas? Paham apa tambah bingung iki? Paham, Bu. Beneran paham. Paham. Kok tugas bingung? Yang paling ngeblank, Bu. Lihat bingung, Bu. Call friend. Oke, Mas Indra, coba Mas Indra. Iya Bu, Gimana Mas, paham enggak konsepnya? saya sih blank Bu, Beneran. blank. Masih blank? Nggak paham. Masih nggak paham? Iya. Oke. Iya, Febri, kenapa? Bisa. Kan di codingannya tadi itu yang kamu buka di indeks itu kan ada codingan PHP di dalamnya HTML. Tetapi dia nggak bisa .html. Bedakan loh ya. Nggak bisa. Tetap .php. Tetapi codingannya tetap codingan HTML kan di dalamnya. Nah, seperti itu. Iya, betul. Jadi sekarang ketika kalian sudah nanti masuk ke database bukan lagi .html tetapi .php karena apa? Fungsi yang menghubungkan ke MySQL-nya sudah PHP bukan HTML lagi. Paham Mas Febri? Oke. Mungkin kalau yang ini Mas Indra tadi blanknya kenapa Mas? Kamu tiba-tiba amnesia apa gimana? Tugasnya kemarin kesulitan apa gimana? Gak Saya berhasil? kesulitan bagian PHP-nya. Berhasil Bu, tapi ada yang error. Tapi errornya kenapa Iya. coba? Sama menginputkan data itu langsung berubah tampilannya, langsung error gitu. Saat ditambahkan gitu ya, tekan tambah gitu ya. Iya. Nah, itu berarti saat proses PHP-nya betul katamu. Coba dicekkan lagi. Seperti yang tadi itu dilihat, ID name-nya sudah sesuai apa belum saat di-get. Seperti itu. Terus
kondisinya juga dicekkan, kondisinya sudah benar apa belum. Biasanya sih kesalahan itu typo, jadi dicekin lagi, disamakan kayak PKPM. Konsepnya itu dia HTML, di dalamnya ada PHP, seperti itu. Karena belum main post sama get, kalau post get nanti mainnya kalau sudah ke database. Oke. Nanti dicoba lagi ya Mas. Sama nanti ini terkait tugas. Jadi nanti tugasnya kalian itu ada 2 macam. Yang pertama, resum dari video yang sudah saya upload. Kurang lebih isi dari video itu sama yang seperti saya jelaskan barusan. Apa keterkaitan PHP, HTML, CSS, sama JS dan MySQL. Keterkaitannya apa? Nah, nanti itu kalian resum. Terus yang kedua, tugasnya itu mengerjakan PHP. Jadi kalian akan belajar pengodingan PHP itu bagaimana sih, seperti itu. Sudah nampil? Muncul, Rek? Muncul Bu, muncul. Oke, jadi nanti kalian ngoding ini sesuai yang ada di PKP, ya praktikum, lembar praktikum yang sudah saya upload. Jadi nanti ngikutin yang ada di sini, hasil tampilannya seperti apa nanti di print out, di print screen, terus kemudian ditaruh di laporan. Jadi ada 2 laporan dan juga mengerjakan codingan-codingan ini. Kenapa saya berikan tugas ini? Kalian biar tahu, oh codingan PHP itu seperti ini. Ciri khasnya itu buka kurung, tanda tanya PHP. Echo ini fungsinya untuk apa? Nah, nanti kalian buka jelaskan. Jadi di sini tadi yang diindeks. Jadi ada codingan HTML, tapi dia dotnya PHP. Karena apa? Di dalamnya HTML-nya ada codingan PHP. Terus yang ini loh padahal codingan PHP, tapi di dalamnya HTML. Kira-kira outputnya bagaimana ya? Nah, itu nanti kalian screenshot, kalian analisa, dijelaskan, terus dikumpulkan. Jadi di sini kalian belajar, oh perbedaannya echo sama printf bagaimana, seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ayo diskusi, Rek. Yang nggak paham apanya. Biar nggak sia-sia kita tatap muka. Yuk, Anggita. Iya, nggak apa-apa. Iya, betul. Iya, betul. Biarpun nanti di dalam .php-nya kamu pakai codingannya HTML, buka kurung HTML dan sebagainya, nggak masalah. Karena HTML dan PHP bisa dipakai barengan, tetapi PHP, saat codingan PHP nggak boleh pakai .html. Seperti itu. Yuk, yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mas Syarif Januriansyah, how, paham nggak? Tadi dengar penjelasan dari Febri juga udah lumayan paham, Bu. Waktu buat itu ada yang bingung, Bu. Soalnya waktu saat ngodingnya tuh di save pas error gitu, Bu. Jadi nanti coba. Sudah bisa? Saya sudah nyoba selesaikan sampai selesai, baru itu, Bu, baru muncul tampilannya. Jadi otomatis di tengah gitu belum muncul. Oh iya, jadi kayak ada permissionnya JavaScript tadi itu ya, jadi harus diisi semua datanya ya. Iya, Bu. Oke. Terus yang lain, ada lagi nggak mungkin? Apa sudah paham sama tugasnya nih, Rek? Mas Vigo. Iya, Bu. Vigo, tugasnya ngapain tadi? Disuruh resum dari video. Resum apa? Dari video, tentang penjelasan. Betul. Jadi kurang lebih ada di penjelasan saya atau di video, bebas. Terus? Sama bikin laporan tentang nyoba sintak
Sintak PHP. Oke, sintak PHP. Jadi kalau yang dikumpulkan di sintak PHP-nya itu hanya hasilnya sama penjelasan singkatnya ya. Iya. Terserah nanti mau dijelaskannya bagaimana. Kemudian diuploadnya di e-learning. Terakhir hari Jumat jam 11 malam. Terus codingannya diupload di mana? Codingannya aslinya itu codingnya diupload di GitHub. Jadi kemarin beberapa sudah saya cek sudah masuk ke GitHub, sudah di-push dan dijoinkan ke GitHub saya. Nah, nanti yang ini codingannya diupload di GitHub, laporan result hasil tampilannya bagaimana, dikumpulkan di e-learning terakhir hari Jumat. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup. Izin bertanya, Bu. Iya, Anggito, kenapa? Bedanya petik 2 sama petik 1 itu apa ya, Bu? Ayo, kira-kira apa bedanya? Coba. Ada yang bisa bantu saya enggak? Ayo, kira-kira apa bedanya? Gak ada yang tahu nih. Aslinya kalau di codingan HTML sama PHP nggak terlalu signifikan, tetapi nanti akan berbeda case-nya. Petik 2 dengan petik 1 itu saat penggunaan MySQL sama JavaScript. Biasanya JavaScript sama MySQL itu menggunakan petik 1 untuk pendeklarasiannya. Kalau petik 2 dia dianggapnya string. Seperti itu. Kata-kata, misalkan kita mendeklarasikan kata-kata itu baru pakai petik 2. Kalau petik 1 biasanya untuk mendeklarasikan variabel. Seperti itu. Kalau di HTML sama PHP nggak terlalu signifikan kelihatannya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti dicoba-coba aja. Biasanya kalau saya ngoding juga seperti itu. Dicoba aja, nanti kalau nggak error, karena kita bukan dukun ya, dalam artian kita bisa tahu outputnya tanpa running ya. Jadi kalau biasakan kalau ngoding, dicoba aja wis, nanti keluarnya bagaimana ya itu. Kita belajar dari kesalahan. Karena kalau ngoding, kalau nggak error itu kita malah bingung biasanya. Ini nggak error, tapi kok nggak ada yang merah-merah, tapi kok nggak jalan. Nah, itu malah tambah yang bahaya. Andai kan kalau misalkan error terus merah-merah itu kan kita tahu errornya di bagian mana. Tapi kalau sudah errornya itu karena nggak jalan tapi nggak ada yang merah-merah, lah itu biasanya bingung tanya ke Google. Kalau tanya ke Google kalau biasanya errornya yang merah-merah, wah gampang, tinggal copy paste cari Google. Tapi kalau wis gak jalan, kalau abang-abangnya, wah itu sing salah apanya. Biasanya yang salah itu logikanya. Yaitu seperti kayak misalkan URL-nya sudah benar apa belum, nama variabelnya sudah betul apa belum. Itu biasanya kalau misalkan errornya nggak keluar, errornya nggak keluar tapi programnya nggak jalan, seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Tuk-tuk, nggak ada? Sebelum saya tutup nih. Udah ada, Bu. Aman, Bu. Oke, aman-aman. Jadi nanti kalau misalkan ada yang nggak paham bisa japri saya terkait tugasnya. Nggak usah takut, Rek. Kalau misalkan temennya nggak bisa, monggo japri ke saya terkait tugas. Atau terkait materi, Bu, saya pengen belajar CI. Nggak apa-apa. Jadi kalau dasarnya kan kalian masih CI kan di semester depan. Kalau pengen belajar duluan nggak apa-apa. Cuma nanti di project akhir belum disarankan untuk menggunakan CI karena kalian masih belajar web native seperti itu. Yang lagi nggak ada. Oh ya, untuk absennya ngikutin hari yang sesuai ininya ya, sesuai harinya. Kalau misalkan ini berarti hari Kamis besok kalian absennya. Ini kan sebagai kuliah pengganti aja. Biar hari Kamis nggak ada ini. Oke, coba diaktifkan kameranya sebagai bukti kalian kuliah. Yuk. Di-on-kan dulu kameranya baru saya closing. Halo. Cie, yang ketemu ambil temen nih. Minggu depan kita kuliah blog lo ya? Ketemu ya? Langsung live ya? Ya yuk. Oke, saya hitung. Febri belum nongol mukamu, Feb. Oh iya, wes.
Ya wes. Yuk 1, 2, 3. Wah, foto Novrin ngalih. Yuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya, kita live ya. Luring ya. Ya, Bu. Yuk, tugasnya jangan lupa dikumpulkan hari Jumat. Oke? Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama.